Pada kesempatan kali ini, kami, Emilia Desi dan Nur Afikosari dari jurusan Magister Akuntansi Universitas Erlangga bersama dengan dosen pembimbing kami yaitu Bu Erina Sudaryati akan membahas terkait aset misappropriation yang dilakukan oleh Yayasan Kas Pembangunan Surabaya. Materi pertama, ada dua definisi aset misappropriation yang ditulis Joseph T. Wells dalam buku Corporate Fraud Handbook, yaitu Black Law Dictionary dan Merriam-Webster. Kemudian mari kita beralih ke penyalahgunaan aset yang tampak pada journal entry. Yang pertama, concealing asset misappropriation, yaitu menyembunyikan dalam pembukuan sebagai debit palsu. Kemudian yang kedua, out of balance, di mana penyalahgunaan aset tampak sebagai pembukuan yang tidak seimbang. Poin selanjutnya yaitu false debit, di mana penyalahgunaan aset dapat muncul dimungkinkan karena adanya tidak ada pemisahan tugas antara kasir dan pembukuan. Selanjutnya forced balance, yaitu jumlah yang dibawa dari buku besar ke laporan keuangan itu salah. Selanjutnya yaitu expenses, yakni entry fiktif ke akun pengeluaran, serta omitted credit, yaitu kredit yang dihilangkan digunakan untuk menyembunyikan pendapatan. Kemudian materi selanjutnya terkait hukum penyalahgunaan aset di Indonesia. Hal ini menyangkut penyalahgunaan aset negara. Ada 4 dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, yaitu yang pertama PP nomor 38 tahun 2008 dan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Selanjutnya hukum ketiga yaitu Permenpan nomor 87 tahun 2005, dan semua hukum tadi, peraturan tadi bermuara pada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001. Selanjutnya akan dibahas tentang analisis kasus penyalahgunaan aset oleh Yayasan Kas Pembangunan Surabaya. Terkait kasus penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh Yayasan Kas Pembangunan Surabaya, selanjutnya kami akan menganalisis menggunakan analisis 5W1H. Analisis ini berisi terkait apa jenis fraud, kemudian kapan terjadinya fraud ini, kemudian ada juga di mana kasus fraud ini terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam analisis ini juga dibahas mengapa fraud tersebut bisa terjadi dan bagaimana fraud tersebut terjadi. Analisis terkait fraud, jadi apa jenis fraud yang terjadi? Dalam kasus ini, jenis fraud yang terjadi merupakan aset misappropriation, di mana kasus ini terjadi di lingkungan Yayasan Kas Pembangunan Surabaya dan PT YKP. Dugaan kerugian yang dialami negara mencapai 60 triliun. Selanjutnya ada WHO, jadi siapa saja yang terlibat dalam kasus fraud ini. Pelaku kasus penyalahgunaan aset ini adalah Dewan Pengurus YKP dan PT YKP. Selain itu, diduga ada oknum di pemerintah Kota Surabaya yang juga terlibat dalam kasus ini. Next ada when, terkait kapan kasus ini terjadi. Kasus penyalahgunaan aset ini sudah terjadi sejak tahun 2002 hingga tahun 2012. Namun sampai saat ini, kasus ini belum dinyatakan selesai oleh Kejaksaan Tinggi. Terkait where, yaitu di mana terjadinya fraud ini. Jadi kasus penyalahgunaan aset ini terjadi di lingkungan pemerintah Wali Kota Surabaya. Terkait why, jadi mengapa fraud ini bisa terjadi? Fraud ini terjadi disebabkan karena adanya konflik kepentingan wali kota saat itu. Pak Sunarto sebagai pimpinan YKP di satu sisi membantu pemerintah daerah, khususnya Pemkot Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Akan tetapi di sisi lain, beliau membantu juga karena ada urusan atau kepentingan pribadi. Terkait how, pada awal pembentukannya, YKP mendapat modal berupa 3.048 parcel tanah yang merupakan tanah negara bekas Eigendom Verpanding. Pada tahun 1971, pemerintah Kota Surabaya menyuntik dana sebesar 15 juta ke YKP. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang melarang kepala daerah merangkap jabatan. Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto, mengundurkan diri dari kursi pimpinan YKP pada tahun 2001.
Ia lalu menunjuk sekretaris daerah Yasin untuk menggantikannya. Namun tiba-tiba pada tahun 2002, Wali Kota Sunarto kembali menunjuk dirinya untuk memimpin YKP. Sunarto juga menunjuk 9 pengurus baru untuk memimpin YKP. Diduga pada tahun 2002, pengurus baru mengubah AD dan ART secara sepihak untuk memisahkan diri dari pemerintah kota Surabaya. Kendati begitu, YKP masih terus menyetor kas kepada pemerintah kota Surabaya sampai 2007. Namun, setelah itu sampai tahun 2021 sekarang ini, YKP dan anak usahanya PT YKP bergerak sendiri selayaknya perusahaan swasta dan menangguk aset hingga triliunan rupiah tanpa ada pertanggungjawaban kepada pemerintah kota Surabaya. Demikian materi yang dapat kami bahas. Atas kurangnya penyajian materi dari kami memohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih semuanya. Semoga materi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. See you!